Halo, selamat datang di ibadah CDC Depok via Zoom hari ini. Menyapa Anda sekalian yang sedang di rumah dan dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan karena hari ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Mari siapkan hati dan catatan. Mari kita terima apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan Allah yang sertai ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Engkau yang Allah berkati. Tuhan, biarlah Engkau menyampaikan setiap isi hatimu kepada kami Tuhan, dan kami jemaat-Mu siap untuk menerima apa yang ingin Tuhan sampaikan, dan kami melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, berjumpa lagi di ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita, dan sama-sama kita mau bersuka sebab Allah sudah bangkit bahkan naik ke surga untuk kita semua. Mari sama-sama katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Mari kita menyembah Dia.
Sungguh pujian dan penyembahan yang luar biasa. Kita semua sangat diberkati melalui pelayanan hari ini. Kita adalah umat yang luar biasa. Mari kita sama-sama dukung doa untuk kebutuhan jemaat. Kami sepakat berdoa buat jemaat kami yang sedang sakit Tuhan. Sakit kanker nasofaring, paru-paru, ginjal, GERD. Yang dalam pemulihan pasca stroke dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, kami percaya sudah sembuh. Kami berdoa buat jemaat kami yang sedang mempersiapkan skripsi dan tesis. Tuhan yang menolong dan yang memberikan kelancaran. Kami sepakat berdoa buat jemaat kami yang sedang mempersiapkan pernikahan di tahun ini. Tuhan yang menolong dan Tuhan yang melancarkan setiap persiapan mereka. Kami percaya Tuhan Yesus yang menyertai. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kami juga sepakat Tuhan berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Khususnya untuk pemimpin kami Pak Jokowi Tuhan beserta jajarannya Tuhan. Tuhan Yesus berikan hikmat-Mu Tuhan, biarlah beliau bekerja sesuai dengan tanggung jawab mereka sesuai kehendak-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan buat pandemi COVID-19 akan segera berakhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan proses untuk vaksinasi Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan biarlah berjalan dengan sesuai kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa pemulihan terjadi di berbagai sektor Tuhan, sektor perekonomian, sektor perdagangan, industri, bahkan lapangan pekerjaan terbuka banyak Tuhan di dalam nama Yesus. Kami sepakat berdoa Tuhan untuk keamanan bangsa kami Tuhan, terkhusus untuk TNI dan Polri Tuhan, karena Engkau beri kesepakatan hati Tuhan, dan kesatuan hati Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih untuk menjaga keamanan di bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Haleluya, amin. Karuniamu
Haleluya, Yesus, haleluya. Mari kita berdoa untuk menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di mana hari ini kami memperingati hari kenaikan-Mu ke surga, membuktikan bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang sudah mengalahkan maut di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang begitu ajaib. Biarlah Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Berikan kami hikmat pencerahan-Mu. Setiap jemaat, baik yang mendengar di ruangan Zoom ini, maupun yang nanti akan mengikuti ibadah melalui YouTube. Kami percaya tidak ada firman Tuhan yang ditabur dengan sia-sia. Karena semua kebenaran firman Tuhan akan membawa kami bertumbuh. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, urapi hamba-Mu. Berikan kami semua Tuhan hati yang siap ditabur benih firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan adalah kebenaran yang Kau rindu untuk kami semua jemaat, murid-murid-Mu semakin mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak dan Ibu. Pada hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa hari ini adalah hari di mana 2021 tahun yang lalu Tuhan sudah melakukannya di depan semua murid-muridnya. Di depan banyak orang yang percaya bahwa Dia sudah bangkit. Bahwa Dia sudah akan naik ke surga waktu itu. Dan kita sudah mensyukuri bahwa kita hidup di zaman ini yang saat ini kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, tema saya khotbah saya hari ini adalah peran Roh Kudus. Kita akan melihat apa kaitannya kenaikan Tuhan Yesus dengan peran Roh Kudus. Ya, next kita lihat. Kenaikan Tuhan Yesus berhubungan dengan peran daripada Roh Kudus atau dengan Roh Kudus. Kita lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat 5 dan yang ke-9. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Nah, kalau kita lihat ayat ini, kita bisa melihat bahwa saat Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Dia menyampaikan pesan terakhir. Pesan di mana itu didengar oleh semua murid-muridnya. Dan kita percaya, meskipun kita tidak menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus 2021 tahun yang lalu, tapi kita percaya pesan itu juga berlaku untuk kita. Bahwa
Tuhan Yesus mengatakan, kalau kita semua sudah pernah dibaptis dengan air, tentu kita semua sebagai pengikut Kristus yang sudah pernah mengikuti kelas pemuritan, mungkin pastinya kita sudah pernah dibaptis dengan air. Bukti kita percaya. Tapi tidak cukup sampai di situ, Bapak Ibu. Mengikut Yesus, jangan puas hanya sampai dengan baptisan air saja. Karena Tuhan dengan jelas katakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 5, tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Artinya jarak antara baptisan air dengan baptisan Roh Kudus seharusnya tidak berlama-lama. Kita harus kejar, kita harus mengimani hal ini bahwa Tuhan itu memberikan janji ini kepada kita sebagai pengikut. Dan kemudian setelah dia mengucapkan itu, kita tahu amanat agung Tuhan Yesus, dia mengutus kita. Lalu sesudah ia mengatakan demikian, dia terangkat ke surga. Jadi berarti kenaikan Tuhan Yesus dengan Roh Kudus itu sangat erat berkaitan. Ya, next. Yesus hendak mengajarkan kepada para muridnya pada saat dia naik ke surga ya, agar tidak lagi terpaku pada kehadirannya secara fisik. Karena kita tahu, bila kita sebagai manusia secara fisik, kita tidak bisa berada di beberapa tempat di momen yang sama. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Karena dia 100% manusia, pada saat dia turun ke bumi pertama kali sebagai manusia, untuk menyelesaikan tugas yang dilakukannya karena kasihnya untuk mati di kayu salib. Oleh karena itu kita tidak boleh mengunci pikiran kita atau membatasi cara Tuhan bekerja dengan meminta kehadirannya secara fisik. Yesus akan tetap bersama para muridnya secara rohani melalui Roh Kudus. Jadi artinya hari ini kita tidak hidup di zaman Yesus waktu itu, tetapi Roh Kudus tetap bersama-sama dengan kita. Dengan cara demikian, Yesus mendorong para muridnya, termasuk kita semua saat ini, untuk memulai misi, yaitu pergi ke seluruh dunia untuk mewartakan Injil. Inilah yang disebut amanat agung Tuhan Yesus yang sudah lama kita sering dengar. Juga waktu kita ikut pemuritan. Tapi saya mau tekankan sekali lagi buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Amanat agung Tuhan Yesus ini belum selesai. Karena Tuhan belum turun untuk kedua kalinya. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan turun kedua kali. Tetapi yang jelas, Tuhan memerintahkan kita untuk mewartakan Injil. Kita tidak akan pernah mampu mewartakan Injil kalau tidak disertai dengan Roh Kudus. Jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan pernah berkata, aku pandai bicara. Saya mau kasih tahu, sepandai-pandai orang bicara, belum tentu kalau kita menggunakan kekuatan sendiri, kita bisa mencapai target atau sasaran. Tetapi bersama Roh Kudus, artinya akan beda. Next slide. Nah, berikutnya kita lihat di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Inilah yang harus kita wartakan, Bapak Ibu sekalian. Kita tahu kenapa kita mau jadi orang Kristen. Kenapa kita mau mengikuti Yesus. Kenapa kita percaya Yesus itu bangkit dan naik ke surga. Ya karena dia melakukannya di depan banyak orang. Banyak saksi yang melihatnya. Tidak sembunyi-sembunyi, tidak diam-diam, hanya mengatakannya saja atau menuliskan tetapi berkata katanya. Kita tidak lagi pengikut katanya. Kita mengikuti apa yang dituliskan oleh para saksi di Alkitab yang kita baca. Tuhan Yesus adalah satu-satunya Allah. Tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain daripada Tuhan Yesus. Meskipun saya sendiri dulu juga ragu. Saya pikir semua agama sama saja. Semua agama baik karena memang semua agama mengajarkan kebaikan. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan kejahatan. Tentunya kalau ada orang berkata, agama saya mengajarkan kejahatan, pasti itu adalah aliran sesat. Semua agama mengajarkan kasih. Semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi ada satu hal yang saya dapatkan di Alkitab yang kita pegang, yang kita baca setiap hari. Bahwa tidak ada satupun di kolong langit ini yang dengan namanya bisa menyelamatkan manusia. Kita tidak bisa selamat dengan kekuatan kita sendiri. Sekalipun kita berusaha berbuat baik, pasti kita akan mengalami kegagalan.
Jadi betapa pentingnya kita perlu anugerah keselamatan yang kita dapat dari nama Yesus. Next slide. Roh Kudus yang tadi dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Janji Allah ini diberikan kepada kita semua anak-anak Allah tanpa pilih kasih. Jadi jangan berkata, waduh saya belum dapat mungkin karena nggak dapat. Mungkin orang lain yang dapat. Bapak Ibu saya katakan, buang pikiran itu. Karena Tuhan tidak pernah pilih kasih. Tuhan mengasihi kita semua anak-anaknya sama. Dan Dia mencurahkan Roh Kudus untuk kita semua. Karena Tuhan tahu keterbatasan kita, ketidakmampuan kita. Karena Roh Kuduslah yang akan memampukan kita. Jadi semua orang yang sudah percaya Yesus pasti bisa menerima Roh Kudus. Ini saya tekankan. Gak mungkin mudah-mudahan. Jangan katakan mudah-mudahan. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan dari 2021 tahun yang lalu. Next slide. 1 Korintus 14 ayat 2-4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Slide. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Saya mau tekankan Bapak Ibu dari ayat ini. Kita punya dua hubungan atau relationship atau bagaimana kita membangun relasi. Ada dua relasi, yaitu relasi vertikal dan relasi horizontal. Relasi vertikal kita adalah hubungan kita dengan Allah. Kita nggak bisa berkomunikasi dengan Allah hanya dengan bahasa kita atau bahasa Indonesia. Karena Allah kita adalah roh. Jadi Allah yang tanpa batas, itu pun kita sulit bisa berkomunikasi dengan Allah Raja di atas segala raja kalau menggunakan bahasa Indonesia saja. Sangat-sangat limited, sangat terbatas karena semua menggunakan logika. Padahal Allah kita bisa mampu bekerja di luar dari logika kita. Sedangkan kalau dengan satu lagi hubungan adalah hubungan horizontal, yaitu dengan sesama. Nah, pada saat kita berhubungan dengan sesama, nggak perlu kita berbahasa roh. Karena apa? Nggak ada yang ngerti satupun. Karena kita berhubungan dengan sesama menggunakan bahasa yang kita pahami. Tentu itu yang disebut kalau kita mengucapkan kata-kata pesan Tuhan untuk sesama, kita disebut bernubuat. Dengan menggunakan bahasa Indonesia tentunya. Karena kita orang Indonesia. Jadi kita membutuhkan keduanya. Bahasa roh berkelebihan tanpa bahasa Indonesia juga aneh. Jangan terlalu hidup terlalu ngeroh. Karena kita masih hidup di bumi. Kita belum naik ke surga. Oleh karena itu, balance lah dalam menggunakan bahasa ini dalam kehidupan sehari-hari. Bangunlah diri iman kita dengan sering berkomunikasi dengan Tuhan lewat bahasa roh. Sehingga iman kita semakin dikuatkan. Sedangkan membangun relasi dengan sesama, gunakanlah bahasa Indonesia tentu untuk kita saling menegur, menguatkan, membangun, mendoakan, dan sebagainya. Itulah yang harus balance yang saya mau bagikan pada hari ini. Jangan-jangan selama ini kita terlalu ngeroh. Atau jangan-jangan sampai hari ini kita terlalu sibuk dengan pertemanan, kita tidak dekat dengan Tuhan. Kita tidak berbahasa roh karena mungkin kita belum dapat baptisan Roh Kudus. Karena kita merasa itu punya orang lain. Saya belum dapat. Jadi tunggu, menunggu, dan akhirnya sampai detik ini tidak dapat. Saya ingin bagikan kepada hari ini kepada Bapak Ibu. Tuhan selalu mengasihi kita dan memberikan yang terbaik. Next slide. Bagaimana kita bisa peka mendengar suara Roh Kudus? Ini saya mau jelaskan lebih dulu. Suara Roh Kudus dengan suara dari ego kita atau logika kita itu sendiri adalah berbanding terbalik. Contohnya kalau kita lihat gambar timbangan di layar Bapak Ibu, suara ego kita dan logika kita itu dengan timbangan satu lagi adalah suara Roh Kudus. Kalau kita berat di suara Roh Kudus, tentunya ego kita akan meningkat. Maksud suara Roh Kudusnya lemah, bila suara Roh Kudus kita lemah, otomatis ego kita atau logika kita akan meningkat.
Tetapi bila kita mau menyalipkan ego kita, menekan logika kita, dan meningkatkan Roh Kudus kita akan semakin kuat. Hubungan kita dengan Tuhan akan semakin peka, semakin melekat. Jadi di sini kita lihat indikatornya mana. Kalau kita mau dengar suara Tuhan dan suara Roh Kudus, selalu cari ayat pendukung. Karena Tuhan tidak pernah berbicara di luar daripada ayat yang tertulis di Alkitab. Jadi kalau Bapak Ibu mendengarkan suara Tuhan dan kita ragu, ini dari Tuhan apa maunya saya? Berdoa lagi dan cari ayatnya. Saya percaya pencerahan atau hikmat Allah akan memimpin kita untuk bisa menemukan ayat yang menjawab doa kita. Karena ayat itu menjadi konfirmasi apa kata Tuhan yang ada di dalam pikiran kita. Next slide. Ada 5 peran Roh Kudus yang mau saya bagikan pada pagi hari ini. Sebenarnya peran Roh Kudus itu banyak banget. Cuman saya mau bagikan 5 saja untuk hari ini. Yang pertama, Roh Kudus menolong kita untuk berdoa. Yang kedua, Roh Kudus adalah pengajar dan pengingat kita. Yang ketiga, Roh Kudus akan membimbing kita kepada kebenaran. Yang keempat, Roh Kudus membuat hidup kita menghasilkan buah. Dan yang kelima, Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita. Ya, slide berikutnya kita lihat satu persatu. Roh Kudus menolong kita untuk berdoa. Tadi saya katakan, untuk bisa melekat kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan hanya lewat doa. Lalu kita lihat ya ayatnya di Roma 8 ayat 26 dan 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Bapak Ibu, kita lihat betapa baiknya Roh Kudus yang Tuhan sudah kirim 2021 tahun yang lalu kepada murid-muridnya dan kepada semua umat percaya. Yaitu, dia akan menolong kita dalam berdoa. Saya pernah mengalami satu kejadian di mana tekanan begitu berat dalam hidup ini. Sampai saya kehabisan kata-kata untuk berdoa. Benang kusut yang ada di pikiran saya. Bagaimana saya mengucapkan doa saya. Karena masalah tumpang tindih. Dan saya tidak tahu apa yang harus saya ucapkan lebih dulu kepada Tuhan. Curhat aja, bingung. Curhat yang mana duluan. Tetapi pada saat itu, saya cuma bisa berbahasa roh. Karena berbahasa roh itu nggak pakai mikir. Nggak pakai logika, nggak pakai akal budi. Ya cuma mulutnya gerak saja. Lalu apa yang terjadi? Seperti kesejukan mengalir di hati saya dan saya mulai tenang. Di dalam ketenangan itulah saya merasakan kedamaian. Di dalam ketenangan itulah saya merasakan kasih Allah yang begitu baik. Sehingga istilahnya tekanan atau kegalauan terlalu berat saya merasa ringan. Damai sejahtera Allah kembali ke dalam hati saya. Nah, itulah peran Roh Kudus. Betapa pentingnya Roh Kudus membantu kita dalam berdoa. Dan betapa beratnya kalau kita nggak bisa berbahasa roh. Kuat apakah kita menghadapi masalah kita? Saya nggak yakin, apalagi sekarang di masa pandemi. Tekanan hidup bertubi-tubi datang. Masalah satu belum selesai, masalah berikutnya datang. Dan apalagi kalau sampai kehilangan orang-orang yang dicintai gara-gara pandemi ini. Saya bisa bayangkan betapa beratnya menghadapi hidup. Tapi saya kasih tahu, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah sahabat yang setia. Next slide. Yang kedua, Roh Kudus adalah pengajar dan pengingat kita. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat ini maksudnya apa? Saya mau jelaskan. Makanya kenapa kalau kita yang sudah pernah ikut kelas pemuritan, kita dapat tugas menghafalkan ayat, 1 minggu 1 ayat, mungkin 2 ayat. Tetapi saya kasih tahu, semua ayat yang pernah kita hafalkan, apakah kita hafalkan 10 tahun yang lalu, apakah kita hafalkan 5 tahun yang lalu,
atau 3 bulan yang lalu, bahkan mungkin kemarin, semuanya tersimpan rapi di dalam memori kita. Semuanya tersimpan rapi di dalam pikiran kita. Dan itu semua seperti sebuah file kalau di komputer. Dan semuanya sudah di-save. Nah, pada saat kita mulai menghadapi kehidupan, kita kadang-kadang nggak tahu kekuatan apa yang kita harus butuhkan dalam menghadapi masalah itu. Nah, disitulah Roh Kudus bisa membantu memberikan pencerahan. Memberikan pencerahan apa yang harus kita lakukan berdasarkan ayat yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Ingat, bukan ayat baru, bukan minta nasihat yang baru yang tidak ada di dalam firman Tuhan. Semua yang tertulis di dalam Alkitab sudah lengkap, tidak perlu ditambah dan dikurang. Roh Kudus membantu kita mengingatkannya. Seperti contoh sederhana, waktu saya memutuskan pengobatan kanker nasofaring saya bingung. Mau maju nggak punya duit, uang saya nggak cukup. Mau mundur, kanker jalan terus. Namanya kanker kalau udah didiagnosa kanker, dia akan bertumbuh terus dan bahkan menyebar ke organ tubuh yang lain. Di posisi itu saya maju kena, mundur kena. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Pada saat saya bingung, saya memutuskan apa? Mau jual aset? Nggak laku-laku. Saya mau jual mobil? Nggak laku-laku. Lalu apa yang terjadi? Saya cuma bisa berdoa. Apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Maju, nggak punya uang. Mundur, kankernya jalan terus. Saya cuma bisa berdoa bersama suami, anak-anak, dan berbahasa roh. Dan tiba-tiba, suatu pagi, firman Tuhan mengingatkan pada saat saya membaca, Musa di tepi Laut Merah, di mana dia maju kena, mundur kena. Di belakang tentara Mesir, di depan laut. Mau kemana? Mau lari kemana? Dan pada saat itu saya merasa itulah posisi saya. Saat saya memutuskan berobat atau tidak berobat. Nah, pada saat itu tiba-tiba Tuhan ingatkan apa yang dilakukan Musa. Musa ternyata memimpin bangsa Israel tetap maju. Itu bukan karena maunya Musa, tetapi itu karena perintah Tuhan. Ingat, Roh Kudus membantu mengingatkan saya waktu itu. Jadi Roh Kudus berkata kepada saya, kalau Musa bisa tetap maju, kenapa kamu mau diam di tempat? Kenapa kamu memilih mundur? Maju. Saya bilang sama Tuhan, lalu uangnya dari mana Tuhan? Tuhan katakan, kalau aku suruh maju, sisanya adalah bagianku untuk menunjukkan kepadamu. Seperti bangsa Israel di bawah Musa menyeberang laut dan akhirnya laut terbelah. Itu yang tidak pernah kita tahu apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Sama dengan saya waktu itu, saya memutuskan maju dan saya terkejut. Perjalanan pengobatan saya berjalan 3 bulan dan saya kaget seluruh dana pengobatan tersedia. Dan itu di luar daripada logika saya, karena saya tidak memiliki tabungan. Tetapi Tuhan mengirim orang-orang yang menjadi saluran berkat untuk saya, sama sekali di luar dari pikiran saya. Roh Kudus selalu mengajar kita dan mengingatkan kita kepada janji-janji Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai hari ini, dan sampai yang akan datang. Sampai dia datang kedua kali. Next slide. Yang ketiga, Roh Kudus akan membimbingmu kepada kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Luar biasanya Roh Kudus, karena dia adalah yang dikirim oleh Bapa kita di surga. Dialah yang akan memimpin kita selama kita masih hidup di dunia. Bukan memimpin kepada hal-hal yang negatif, tetapi memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Karena dia Roh Allah yang dipimpin untuk menemani kita, menjalani hidup kita hari lepas hari. Jadi dengan pimpinan Roh Kudus, kita tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita tidak akan salah langkah. Saya mau kasih tahu, kita bisa memutuskan sesuatu dengan logika kita. Tapi kalau salah, menyesal tidak ada artinya. Tetapi saya kasih tahu, berserahlah kepada Roh Kudus. Pimpinan Roh Kudus, serahkan hidup kita kepada pemimpin kita dalam hidup ini. Dia akan memimpin kita dan membawa kita menjadi sukses, berhasil,
menjadi teladan, menjadi berkat, dan bahkan Tuhan memberitahu apa yang akan datang, yang kadang-kadang kita tidak habis pikir. Seperti contohnya, bagaimana Tuhan meminta saya untuk berhenti menjadi pensiun dini. Saya nggak pernah tahu kalau hari ini saya jadi gembala. Saya tidak pernah meminta, saya tidak pernah memimpikan, tetapi saya tahu kalau Roh Kudus memimpin, tidak ada yang salah. Tuhan yang akan membawa kita melangkah dengan iman. Next slide. Yang keempat, Roh Kudus membuat hidup kita menghasilkan buah. Kita ambil dari Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, dengan adanya Roh Kudus di dalam diri kita, di dalam hati kita, memenuhi hidup kita, bahkan mengalir keluar, karakter Roh Kudus akan juga mengalir keluar. Kita punya attitude atau karakter, kebiasaan dengan kasih, sukacita, dan seterusnya. Ada 9 karakter di sini, dan itu adalah karakter Roh Kudus, karakter Kristus. Itu semua akan memenuhi hidup kita, memenuhi hati kita, memenuhi pikiran kita, sehingga kita bisa mentransferkannya ke orang lain. Akibatnya dari hal ini, otomatis kita akan berbuah jiwa-jiwa juga. Kalau kita tidak baik karakternya, bagaimana jiwa-jiwa di sekitar kita mengenal Yesus? Tetapi pada saat kita memiliki buah roh yang kita dapatkan karena Roh Kudus memenuhi hati kita, kita akan menjadi terang dan garam. Kita akan dilihat oleh orang-orang di sekeliling kita dan banyak jiwa akan mengenal Yesus. Berikutnya, yang terakhir, yang kelima, Roh Kudus memberi kuasa kepada kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya mau katakan Bapak Ibu, bahwa kuasa yang Tuhan delegasikan kepada kita melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, itu bisa kita praktekkan dalam pelayanan kita sehari-hari. Jangan merasa minder, jangan merasa takut. Lakukan dengan iman, karena Roh Kudus memenuhi hidup kita, memenuhi diri kita, hati kita, pikiran kita. Bukan kita yang hebat, tetapi Roh Kuduslah yang memanifestasikan dalam hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya kita mampu menjadi saksi. Bagaimana kita bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan kalau mujizat itu tidak ditunjukkan kepada mereka bahwa kita memiliki Allah yang ajaib. Slide berikutnya. Bagaimana kita bisa mengaktifkan Roh Kudus yang sudah Bapak kirim untuk kita dari 2021 tahun yang lalu? Kita tinggal praktekkan sendiri di rumah atau di kamar sendiri. Tidak usah terlalu memikirkan sulit bagaimana saya bisa mendapatkan baptisan Roh Kudus. Mau di rumah, mau di kamar juga bisa. Mau di Kersel dibantu didoakan oleh teman-teman Kersel juga bisa. Jadi jangan pernah menunda Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang belum menerima kepenuhan Roh Kudus. Jangan pernah tunda, karena hari-hari semakin jahat, hari-hari semakin berat. Oleh karena itu saya tantang Bapak Ibu, lakukan segera. Gak susah, langkah sederhana, cukup ada 4 tahap di sini. Cukup haus dan rindu, jadi tinggal kepengen aja apa enggak? Kalau enggak tentu rugi. Kedua, tinggal minta kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa. Dan yang ketiga, terima dengan iman dan bertindak. Ucapkan saja dengan iman. Sederhana sekali. Next slide supaya lebih jelas. Jadi Roh Kudus ada di mana? Roh Kudus itu ada dalam hati kita, karena Tuhan mencurahkannya masuk ke dalam hati kita. Kapan mencurahkannya? Sudah dari 2021 tahun yang lalu. Di hari di mana Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus. Dia bikin janji naik ke surga dan mencurahkannya di hari Pentakosta. Dan kita hidup di zaman sekarang. Sudah lewat 2021 tahun dari hari Pentakosta. Saya mau kasih tahu, Roh Kudus sudah tercurah. Jadi ada di mana? Ada di hati kita. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Kita tinggal buka keran. Saya mau kasih tahu, seperti hati kita ini punya keran, tinggal diputer kerannya, dibuka. Jadi keran ini adalah mulut kita. Kita tinggal lewat mulut dan kehidupan kita
Keluarkan bahasa roh dan karunia roh yang Tuhan sudah berikan dari 2021 tahun yang lalu. Ucapkan dengan iman. Jadi kita tinggal minta Tuhan memberikan kemampuan untuk membuka keran itu dan terima dengan iman, lalu ucapkan dengan iman. Pasti tentu iblis tidak suka dengan hal ini. Karena pada saat kita mengucapkan bahasa roh, kita mampu berkomunikasi dengan Allah dan iblis tidak mengerti apa yang kita ucapkan. Saya kasih tahu, dengan Roh Kudus menyertai kita, hidup kita akan berkemenangan. Undanglah Roh Kudus. Pakailah Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Ucapkan dengan iman di dalam nama Yesus. Slide berikutnya. Jadi ringkasan khotbah sehari ini saya ingatkan kembali ada 5 basic peran Roh Kudus yang harus kita manfaatkan. Meskipun lebih dari 5, banyak sekali. Tetapi ini 5 basic harus kita lakukan segera. Roh Kudus menolong kita untuk berdoa. Roh Kudus adalah pengajar dan pengingat kita. Roh Kudus yang akan membimbing kita kepada kebenaran. Roh Kudus membuat hidup kita menghasilkan buah. Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus dan kita percaya, kita siap menerima pencurahan Roh Kudus. Segera mintalah Bapak Ibu, jangan khawatir. Bisa minta dilayani oleh para pemimpin Kersel, bisa melakukannya dengan iman sendiri bersama keluarga. Karena Roh Kudus sudah memenuhi hati kita, tinggal kita ucapkan dengan iman. Mari kita sama-sama berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur lewat kenaikan-Mu ke surga. Engkau menjanjikan mengirim kami Roh Kudus yang menjadi penolong dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, tanpa Roh penolong kami tidak sanggup atau berat menjalani hidup kami. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini membuat kami mengerti, mendapatkan pencerahan, sehingga kami sangat membutuhkan Roh Kudus. Kami siap menerima Roh Kudus. Kami mau Roh Kudus itu memenuhi hati kami dan sampai tumpah keluar, sehingga menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Dan kami juga iman kami semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan, bekerjalah lewat anak-anak Tuhan. Karena Roh Kudus-Mu sudah Kau curahkan untuk kami semua umat-Mu yang percaya. Kami siap untuk itu dan kami mau maju terus dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah CDC Depok via Zoom hari ini. Kita semua pasti diberkati Tuhan. Terima kasih kepada semua volunteer yang sudah melayani hari ini. Pengumuman minggu ini, ibadah CDC Depok online service tanggal 16 Mei via YouTube bisa diakses jam 8 pagi. Ibadah umum dilayani oleh Pastor Yeri Patina Sarani dan ibadah Teen and Youth dilayani oleh Pastor Winston Yehezkiel. Untuk persembahan, Bapak, Ibu, Saudara dapat melakukan transfer ke rekening yang tertera di layar saudara. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan kami ingin persembahkan persembahan syukur kami untuk Engkau Tuhan. Engkau Allah yang kuduskan, sucikan. Biarlah persembahan ini Tuhan Yesus berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati setiap tangan-tangan kami yang memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sepanjang hari ini kami mau menyatakan kebesaran-Mu, kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita percaya gereja adalah sebuah keluarga.
Bagi saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah CDC kali ini, kami mengundang saudara untuk dapat mengikuti Care Cells, yaitu kelompok saling mempedulikan. Saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di layar saudara. Saudara dapat bergabung kelompok Care Cell yang sesuai usia, waktu, dan kebutuhan saudara. Kami berharap dapat mengenal Anda lebih baik lagi. Sekali lagi, kami ucapkan selamat datang di CDC. Always remember to stay healthy and keep connecting. See you next week. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik dari selamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kasih tepuk tangan buat kebaikan Tuhan, saudara. Ya, Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini untuk menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Kau Allah yang begitu baik. Bersyukur untuk hari ini kami bisa merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Meskipun secara Zoom kami tahu Allah tidak bisa dibatasi dengan jarak dan tempat. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah. Dan kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Semua kami melimpah dengan syukur karena Kau Allah yang baik di dalam nama Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Saat ini hamba mau berdoa untuk setiap jemaat. Biarlah jemaat-jemaat selalu dalam perlindungan Tuhan. Diberikan kesehatan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Biarlah Tuhan, kami berdoa, Tuhanlah yang selalu menyertai baik pribadi lepas pribadi dalam keadaan baik di dalam nama Yesus. Setiap keluarga baik yang sedang studi, mereka menyelesaikan studinya dengan sebaik-baiknya, maupun yang bekerja, Tuhan menyertai pekerjaan anak-anak Tuhan. Kami percaya jemaat itu selalu dalam perlindungan Tuhan, di dalam pimpinan Roh Kudus. Berkat Tuhan tercurah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang percaya katakan amin.